Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Breaking Point. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita-berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Monica Angelin Dan saya Livia Ramadanti. Pemirsa, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta secara resmi melakukan penutupan ruas jalan Pelengkung Gading sejak Maret 2025 lalu. Akibatnya, akses jalan menuju ke beberapa tempat wisata di daerah Yogyakarta menjadi lebih panjang dan terhambat. Konservasi dan upaya penyelamatan sejumlah monumen penting di Yogyakarta sedang gencar dilakukan. Pelengkung Nirbaya atau Pelengkung Gading sebagai monumen penting di daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu titik sentral pembangunan guna menjaga kelestarian dan keaslian bangunan sebagai monumen bersejarah. Aktivitas pembangunan ini membuat beberapa ruas jalan terpaksa ditutup untuk kelancaran pembangunan dan rekonstruksi. Namun, penutupan ruas jalan ini nyatanya cukup memberatkan bagi sejumlah masyarakat. Ya, kendalanya ya mau belanja ke pasar ya muter. Aku mau ke sana lah, ya tetap muter. Kalau muter ya 1 kiloan ada tak mas? Itu kan muter di Taman Sari baru balik lagi ke pasar. Meski demikian, pembangunan dan konservasi Pelengkung Gading tetap dilakukan demi menjaga kelestarian dan keutuhan bangunan sebagai salah satu monumen bersejarah. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban umumnya melonjak tajam. Sebuah kondisi yang berbeda justru terekam di Pasar Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, di mana harga hewan kurban justru mengalami penurunan. Sebuah kabar baik bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah kurban. Lalu, apa yang melatar belakangi fenomena penurunan harga ini dan seberapa besar penurunan yang terjadi? Berikut liputan selengkapnya. Di tengah tren kenaikan harga hewan kurban menjelang Idul Adha, sebuah fenomena berbeda justru terjadi di Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Harga hewan kurban di wilayah ini, khususnya untuk sapi, dilaporkan menurun. Penurunan harga sapi dan kambing ini didasari oleh strategi para peternak lokal. Mereka memilih untuk menjual sapi-sapi kurban mereka di wilayah Kebon Dalem Kidul dan sekitarnya tanpa mengirimkannya keluar daerah. Oh enggak, malah lebih murah sekarang. Lebih murah sekarang. Ini kurang tahu apa ekonominya enggak bagus atau gimana, tapi harganya murah sekarang ini. Karena ini penyerapan ke Jakarta itu enggak bagus. Kalau dulu itu kan banyak yang besar-besar ke Jakarta. Tapi sekarang ini kan banyak yang hanya lokalan gitu. Jadi harganya enggak bisa naik ini. Kebijakan ini menjaga pasokan sapi tetap melimpah di pasar lokal sehingga menekan harga jual dan permintaan terhadap kambing sebagai hewan kurban tetap tinggi. Meskipun demikian, fenomena harga yang bervariasi ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten yang akan menunaikan ibadah kurban tahun ini. Demi mewujudkan kawasan low emissions, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mencanangkan program rekonstruksi lahan di beberapa titik. Parkiran Abu Bakar Ali sebagai salah satu pusat parkiran terbesar di kawasan Malioboro menjadi salah satu target strategis pencanangan program rekonstruksi. Alih fungsi lahan parkir Abu Bakar Ali menjadi lahan terbuka hijau menjadi program strategis pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun ini. Lahan parkir yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik sentral parkir bagi wisatawan dan warga yang berkunjung ke Malioboro akan segera bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau yang asri. Keputusan ini tentu membawa angin segar bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik di kawasan Malioboro sebagai jantung kota Yogyakarta. Kalau ini mau dipindah, alasannya apapun, kami memang tidak siap. Kalau taman di Jogja itu kan taman juga sudah banyak, tapi efek yang untuk ekonomi yang jelas kami ini yang meraih penghasilan di sini sekecil apapun itu sudah berapa tahun, saya dari tahun 98.
Pasca masa renovasi kurang lebih 1 tahun, Stadion Maguwoharjo kini dibuka kembali. Stadion yang telah menjadi saksi bisu berbagai laga penting ini kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini kita telah terhubung langsung dengan kru kami yang berada di lokasi. Baik Arta, bagaimana situasi terkini di Stadion Maguwoharjo? Baik, terima kasih Monica dan Livia di studio. Pada kali ini saya melaporkan langsung dari Stadion Maguwoharjo, di mana sedang terjadinya pertandingan PSS Sleman melawan Dewa United. Sebelah saya sedang ada salah satu penonton PSS Sleman yang berdatangan langsung dan menonton sebagai supporter. Kali ini dengan Bapak siapa? Mas Gamber. Mas Gamber, oke, kalau adegan boleh tahu nih Mas, tanggapannya setelah dibuka Stadion Mago ini gimana nih Mas? Hasil renovasi dengan dana yang begitu fantastis, menurut saya masih belum dibilang oke. Ya. Keunggulannya mungkin cuma di desain single seat-nya yang animasi ya. Cuman untuk yang bagian-bagian lain standar sih nggak begitu mentereng dengan dana yang segitu banyaknya ya. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Tadi itu adalah laporan dari kami mengenai tentang penonton dari salah satu supporter PSS Sleman dikarenakan adanya kekalahan, namun tidak menutup kemungkinan ada rasa bangga atas kembalinya stadion dibuka. Baik, saya kembalikan di studio melaporkan, saya ucapkan terima kasih. Kita beralih ke informasi perkotaan. Di tengah permasalahan penumpukan sampah akibat kurangnya lahan penampungan sampah, pihak pengelola wisata Tebing Breksi berhasil mengolah sampah menjadi barang berguna berupa bahan bakar minyak. Sampah plastik yang kerap ditakuti karena sulit terurai, mampu disulap menjadi bahan bakar minyak oleh Rumah Pengolahan Sampah Tebing Breksi. Aktivitas masyarakat yang kian masif menimbulkan penumpukan sampah di mana-mana. Akibatnya, permasalahan pengelolaan sampah menjadi kian pelik. Permasalahan ini tidak memberatkan bagi pihak pengelola wisata Tebing Breksi. Pasalnya, Rumah Pengolahan Sampah Tebing Breksi mampu mendaur ulang sampah menjadi sumber energi siap pakai. Saya punya pemikiran, sampah ini kan kalau dibuang kan sudah nggak bisa. Ya. Bisa nggak bisa kita harus punya harus punya diolah sebisa mungkin gitu kan itu. Sampah yang kita olah dari Breksi Mas. Ya. Kita dari Breksi dulu kan. Ada langganan dari warga juga ada. Tapi kan sementara selama nggak bisa buat piungan yang warga saya stop. Nggak saya ambil, nggak langganan saya papan dulu kan gitu. Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dapat menjadi jawaban sekaligus menambah manfaat barang-barang bekas. Dengan adanya inovasi ini, kiranya dapat mengurangi permasalahan penumpukan sampah. Pencanangan proyek pembangunan tol yang menghubungkan daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah Jawa Tengah memberikan dampak serius bagi pendapatan para pedagang. Penggusuran sejumlah lahan pemukiman menyebabkan penurunan omset penjualan bagi sejumlah pedagang di Sidoarung karena adanya aktivitas perpindahan penduduk. Aktivitas penggusuran dan pembebasan lahan di sejumlah titik pembangunan jalan tol menjadi mimpi buruk bagi para pedagang warung. Arus perpindahan masyarakat yang disebabkan oleh pembebasan lahan nyatanya cukup berpengaruh terhadap pendapatan harian para pedagang. Ketika ada tol, itu kan digusur yang di belakang, ya cuman sekarang itu yang belanja itu yang bagian itu pekerja-pekerja tol itu. Penggusuran yang berpusat pada beberapa titik pemukiman menimbulkan kekhawatiran bagi para pedagang, lantaran berkurangnya omset dan jumlah pengunjung di warung mereka. Hingga saat ini, para pedagang hanya berharap pada ramainya para pengendara yang melintas di daerah Sidoarung, guna mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan target mereka. Pemirsa, persebaran lahan produktif pertanian di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengalami penyusutan akibat adanya pencanangan program pembangunan tol. Sehingga produksi pangan berupa padi menjadi berkurang, seiring dengan adanya penyusutan lahan yang terjadi. Pembangunan proyek infrastruktur jalan tol yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah menjadi salah satu proyek strategis yang terpusat di daerah Yogyakarta.
Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol ini mengakibatkan penurunan jumlah lahan terbuka hijau di beberapa wilayah, secara khusus di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pusat strategis pencanangan pembangunan jalan. Memang dikhususkan untuk pertanian? Itu kan penyangga pangan. Nggih, Pak. Masuk dalam daftar tanah yang tidak boleh Alih-fungsikan. Penurunan jumlah lahan produktif pertanian memberikan dampak yang cukup serius terhadap presentase produksi gabah dan padi di sejumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini, pemerintah masih terus melakukan peninjauan lahan untuk meminimalisir penurunan produksi gabah dan padi sebagai bahan pokok pangan bagi seluruh masyarakat Yogyakarta. Alih fungsi lahan produktif pertanian untuk menunjang proyek pembangunan infrastruktur jalan tol terjadi di sejumlah titik di daerah istimewa Yogyakarta. Program alih fungsi lahan ini berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah titik sentral penghasil padi, sebagai sumber pangan bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi fokus pencanangan proyek tol, menimbulkan dampak serius terhadap tingkat kesuburan tanah di wilayah Kelurahan Margodadi. Pendirian bangunan beton penyangga jalan tol terbukti mengganggu unsur hara dan kadar kesuburan tanah di beberapa wilayah pertanian di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau terkait itu, ya Mbak, karena yang kena itu di wilayah Margodadi mayoritas adalah tanah sawah, artinya dari alih fungsi itu yang tadinya produktif untuk penyangga pangan, karena di Sleman Barat itu kebetulan juga jalur hijau atau penyangga pangan, tentunya berkurangnya dari lahan persawahan itu atau produktivitas padi khususnya. Pengalihan lahan produktif pertanian tidak hanya memberikan pengaruh bagi kesuburan tanah dan konstruksi lahan. Pergeseran fungsi lahan menjadi lokasi sentral pembangunan jalan tol cukup berpengaruh terhadap pendapatan dan pola kehidupan masyarakat. Secara umum, masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol mengalami peralihan profesi dan tidak lagi bekerja sebagai petani akibat peralihan fungsi lahan. Nah, kalau seandainya jumlah lahannya berkurang, maka produksi dari hasil pertanian akan berkurang. Otomatis secara ketahanan pangan dan kemandirian pangan kita pasti akan berkurang. Padahal Sleman kan juga salah satu lahan pertanian yang cukup luas juga di Yogyakarta gitu. Tidak hanya berpengaruh terhadap sistem pendapatan, peralihan profesi juga turut mempengaruhi sistem sosial masyarakat. Hal ini merujuk pada sistem tatanan sosial yang terbentuk dalam lingkungan sosialnya. Ada perpindahan dari masyarakat tradisional itu ke masyarakat modern atau urban. Terutama masyarakat pertanian yang menggunakan lahan pertanian itu akan menjadi hilang sepenuhnya mata pencahariannya terkait lahan pertaniannya. Cuma mereka sendiri secara tidak langsung mereka itu tidak siap untuk kehilangan mata pencahariannya. Pada akhirnya mereka akan terancam menjadi kaum marginal di tengah-tengah urbanisasi atau modernisasi dari pola ekonomi masyarakatnya. Tentunya ada perubahan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Peralihan fungsi lahan serta pembangunan proyek tol hingga saat ini masih terus berlanjut. Meski dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan ini, masyarakat terus mendukung program pemerintah untuk pembangunan jalan tol demi kebaikan bersama dan kelancaran distribusi, serta arus perpindahan masyarakat dari kota ke kota. Tim Liputan Breaking Point mengabarkan. Masih tentang peralihan lahan, pemirsa, pemberian dana ganti rugi pembebasan lahan kawasan pembangunan tol Yogyakarta berjalan dengan sangat baik. Para warga merasa diuntungkan dengan adanya peralihan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol. Proses ganti rugi lahan pembangunan proyek jalan tol Yogyakarta diwarnai dengan sukacita dan kegembiraan dari para warga. Masyarakat terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Margodadi menyambut dengan sangat baik dan merasa sangat senang dengan adanya pembebasan lahan
untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta. Karena dana ganti rugi yang diberikan pemerintah terhitung sangat besar dan dinilai menyejahterakan masyarakat. Senang dan bahagia, dan membayangkan moga-moga ganti ruginya bisa gitu. Ya, sangat jelas dan transparan, karena sebelum kita mau ada terima ganti tol itu ada tahap-tahapnya. Jadi semua informasi yang berkenaan dengan tol itu kita dikasih tahu setiap hari, Pak, hari ini akan ada tamu mau ngecek gini-gini semua. Pencanangan proses ganti rugi yang diberikan pemerintah bagi sejumlah masyarakat yang terdampak pembebasan lahan dinilai sangat menguntungkan. Peningkatan harga tanah per meter yang sangat tinggi membuat sebagian besar warga merasa beruntung terkena pembebasan lahan untuk kesuksesan pembangunan jalan tol. Menurut warga, itu ganti untungnya cukup. Jadi karena di sini kan dulu rata-rata per meternya itu baru sekitar 600-800. Di tol kan ada yang 2 juta sekian, ada yang 3 juta kan. Iya, Pak. Tim Liputan Breaking Point mengabarkan. Pemirsa, harga jual beras di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang konstan dalam beberapa bulan terakhir. Keterbatasan lumbung padi di daerah istimewa Yogyakarta menyebabkan para pengepul beras kesulitan mendapatkan pasokan beras dengan harga terjangkau. Penurunan jumlah lahan produktif di daerah istimewa Yogyakarta menimbulkan keresahan bagi sejumlah pedagang beras di Kabupaten Sleman. Ketersediaan beras yang sangat minim membuat para pedagang harus memasok beras dari daerah lain untuk diperdagangkan. Minimnya ketersediaan beras membuat harga beras terus meningkat setiap waktunya. Karena sekarang dari petani itu diberi blok gabahnya itu, jadi kan otomatis yang beredar di masyarakat kan berkurang. Hal ini cukup memberatkan para pengepul dalam memperoleh beras dengan harga terjangkau untuk diperdagangkan kembali. Apalagi para pengepul beras juga harus bersaing dengan para pengepul lain untuk mendapatkan stok beras yang akan diperdagangkan. Selanjutnya, kita akan beralih ke isu narkotika dan obat-obatan. Satuan Reskrim Polsek Jogonalan berhasil mengungkap jaringan distribusi dan transaksi obat-obatan terlarang jenis pil koplo. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang satu ini. Segar, enak, dan bantu kamu tetap aktif, Nutribus Rasa Jeruk. Perpaduan susu dan kesegaran jeruk yang unik, ditambah vitamin B3, B6, dan B12, siap bantu kamu untuk hadapi hari yang padat. Cocok diminum kapan aja. Nutribus Rasa Jeruk. Boost semangatmu dengan sensasi segar yang beda dari yang lain. Nutribus, push your day. Rasa jeruknya, segarnya, juara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking Point. Pemirsa, berita penting yang memerlukan perhatian kita bersama datang dari Desa Jogonalan. Lingkungan masyarakat setempat kini diselimuti kekhawatiran mendalam menyusul maraknya peredaran obat-obatan terlarang jenis pil koplo. Untuk mengetahui lebih lanjut seberapa jauh jaringan peredaran ini telah menyebar, tim investigasi kami telah melakukan penelusuran mendalam. Berikut laporan eksklusif selengkapnya. Maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Desa Jogonalan. Peredaran obat-obatan terlarang kembali marak terjadi. Kali ini, kasus ditemukan di Desa Jogonalan, di mana sejumlah remaja terjerat penyalahgunaan pil berbahaya yang diduga diperoleh dari jaringan dalam lapas. Menurut penelusuran, salah satu pelaku mengaku mendapat obat tersebut dari temannya yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Tak hanya mengonsumsi, pelaku bahkan kembali berjualan barang terlarang itu. Dari siapa Anda memperoleh pil koplo tersebut dan bagaimana proses Anda mendapatkannya? Dari teman saya yang lama dari lapas. Saya kembali lagi jual lagi. Saya langsung pengedar langsung. Iya, pengedar sama pemakai juga. Kadang juga nge-map, kadang juga resep Google. Satuan Reskrim Polsek Jogonalan berhasil mengungkap jaringan distribusi dan transaksi obat-obatan terlarang jenis pil koplo. Kepolisian mengungkap adanya jaringan transaksi dan penjualan obat-obatan via online. Operasi jaring penyebaran obat-obatan terlarang masih terus menjadi fokus pemberantasan pihak kepolisian saat ini. Aktivitas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang melibatkan sejumlah kaum muda kian merebak hingga memakan korban jiwa. Satuan kepolisian di Polsek Jogonalan berhasil mengungkapkan jaringan transaksi dan penjualan obat-obatan terlarang jenis pil koplo. Ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong indikasi terkait penyalahgunaan narkoba, terutama jenis pil koplo, ada beberapa. Tapi sering terjadinya terkait penyalahgunaan narkoba biasanya pada segerombolan anak muda yang dalam hal ini kenakan remaja di jalan. Ternyata dalam proses transaksinya obat tersebut kebanyakan melalui online, ya. Melalui online. Jadi melalui online kadang ada beberapa orang satu sama lainnya tidak kenal. Melalui operasi pemberantasan ini, pihak kepolisian mengharapkan kerjasama dari banyak pihak, terutama para orang tua, untuk mengawasi dan membina anak-anak agar tidak terjerat dalam kasus yang dapat merugikan para korban. Aktivitas penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil koplo masih menjadi tren yang berkembang saat ini. Sejumlah kasus terus terjadi hingga memakan korban. Seperti apa kandungan dan bahaya obat-obatan terlarang tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dampak negatif penyalahgunaan pil koplo. Penyalahgunaan pil koplo menjadi isu krusial yang berkembang di kota Yogyakarta. Kandungan yang terdapat dalam obat-obatan terlarang semacam ini terbukti telah melumpuhkan banyak orang hingga merenggut nyawa. Tim investigasi Breaking Point mendalami upaya BNN dan pemerintah setempat dalam merehabilitasi para penyalahgunaan narkoba. Kami menelusuri penanganan pasien yang datang secara sukarela, menjalani serangkaian tes komprehensif, hingga memasuki fase rehabilitasi. Pasien yang dirawat di sini datang dengan berbagai latar belakang penyakit. Setelah asesmen mendalam, terungkap bahwa mayoritas dari mereka adalah pemakai pil koplo jenis obat keras yang mematikan. Pakai satu, jadi kan yang biasanya itu rokok, alkohol, terus zat-zatnya bisa dari stimulan itu kayak sabu, terus ada ganja, termasuk jamur itu nanti asesmen semua, termasuk pil koplo. Itu kalau pil koplo kan belum digolongkan ya, maksudnya obat keras. Ada juga alprazolam dia penenang. Nah itu yang paling banyak kalau di Jogja kan itu ya, alprazolam sama pil koplo yang dia termasuk obat keras. Tapi kalau mungkin rata-rata semua pernah pakai sih pil koplo, tapi lebih banyak kecanduannya ke alprazolamnya. Jadi selain pil koplo, minuman oplosan juga sering menjadi pemicu utama kondisi mereka. Proses penyembuhan di sini berfokus pada terapi intensif, pendekatan yang diharapkan mampu mengembalikan para pasien menuju kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Tim Liputan Breaking Point mengabarkan. Bagi generasi muda, hidup sehat telah menjadi tren utama. Mengejutkannya, jogging yang dulunya khas rutinitas orang dewasa, kini menjadi aktivitas santai yang sangat digemari dan dianggap keren oleh mereka. Tren lari jogging di kalangan Gen Z. Belakangan ini, kita semakin sering melihat anak-anak muda khususnya Gen Z. Tren ini muncul seiring banyaknya influencer dan konten kreator yang membagikan pengalaman mereka dalam berlari baik melalui vlog, Instagram Reels hingga TikTok. Mulai dari outfit jogging yang stylish, aplikasi pelacak jarak tempuh, hingga rekomendasi sepatu lari yang nyaman.
Kalau dilihat perkembangannya sekarang ya pesat ya, karena kan tren-tren baru masuk, ya tren-tren lari dari konten-konten mungkin menginspirasi Gen Z untuk ikut dalam tren tersebut. Mungkin lari yang dulu tuh ya cuman gitu-gitu aja, terus sekarang kan tren lari makin berkembang dengan fashionnya, dengan tren-tren media sosialnya, mungkin itu menjadi daya tarik tersendiri sih. Kalau jadi dampak positif mungkin ada ya ada enggaknya. Ya iyanya mungkin jadi banyak orang yang menyukai olahraga lari ya. Bukan hanya cuma sekedar lari biasa tapi ya mulai mendalami. Pesannya ya jangan cuma FOMO aja tapi juga mencintai olahraga tersebut. Jadi bisa jangka panjang olahraganya. Jogging kini bukan sekedar olahraga. Bagi Gen Z, ini adalah bentuk ekspresi, kebiasaan baru yang positif, dan bukti bahwa tren yang lahir dari media sosial bisa membawa dampak baik bagi gaya hidup generasi muda. Jelang Hari Raya Lebaran, sejumlah pedagang di beberapa titik pasar Ramadan di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan omset. Antusias warga dalam mengisi waktu jelang berbuka puasa membuat pasar Maguwoharjo, Kauman, dan Jogokarian menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi. Momen Ramadan selalu diwarnai dengan serangkaian kegiatan unik dan menarik. Aktivitas berburu takjil atau jajanan pasar jelang waktu berbuka misalnya, menjadi salah satu kegiatan yang paling digemari oleh masyarakat. Aktivitas ini nyatanya meningkatkan pendapatan secara signifikan bagi para pedagang di Pasar Ramadan Maguwoharjo, Kauman, dan Jogokarian. Alhamdulillah sih selama Ramadan omset lumayan naik ya. Naik sampai 50-60%. Lumayan tinggi itu ya Pak ya. Lumayan. Omset naik juga, ini semakin ramai juga karena bahan baku naik, kita harga jual kan juga naik, jadi memang omset naik. Kalau misalnya lagi panas banget cuacanya bisa naik Mas. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau misalnya hujan dari siang gitu, itu penurunan ya drastis. Semarang Malam Takbiran diwarnai dengan aneka festival perlombaan. Beberapa tempat yang mengadakan perlombaan seperti Desa Sendang Tirto, Rejo Dani, dan Dusun Dagen menjadi pusat diadakannya ajang perlombaan. Festival ini tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga melalui ajang pertunjukan kreatif dan tradisional yang sangat menarik. Berikut liputan selengkapnya. Festival Gema Takbir Desa Sendang Tirto, Masjid Mutakin, dan Masjid Sultani Rejo Dani. Festival Gema Takbir kembali digelar meriah di 3 lokasi, yakni Desa Sendang Tirto, Rejo Dani, dan Dusun Dagen. Perlombaan semacam ini menjadi tradisi tahunan dalam menyemarakan malam takbiran. Situasinya sangat meriah ya, soalnya ini kan banyak yang peminatnya, sehingga ini meriah banget. Dari tahun kemarin lebih meriah dari tahun saat ini. Untuk perlombaan takbir di sini itu tidak ada usianya Kak, soalnya ini dari anak-anak sampai ibu-ibu, bapak-bapak juga ikut berpartisipasi, karena ini partisipasinya alhamdulillah sangat meriah. Bahkan dari anak-anak yang usia 5 tahun mungkin ya itu sudah dapat ikut, sampai bapak-bapak yang mungkin udah berubah juga banyak yang ikut. Festival Gema Takbir selalu dinanti sebagai momen yang membawa kehangatan dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ribuan warga dari berbagai kalangan, usia, turut ambil bagian dalam perayaan ini. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, semua larut dalam sukacita menyambut Idul Fitri. Ya, untuk perlombaan takbiran khususnya untuk Idul Fitri ini sebenarnya cuma untuk lingkup desa, jadi ya untuk memeriahkan Idul Fitri tahun 1426 ya sudah ramai meriah. Momen ini memang setiap tahun diadakan selalu. Dalam 1 tahun itu ada 2 kali event, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Tradisi tahunan ini tidak hanya menyemarakan malam takbiran, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan yang mempererat silaturahmi antar warga dengan iringan tabuhan beduk dan lantunan takbir. Guna memperkenalkan dan memperkuat warisan budaya lokal Manggarai, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manggarai Raya Yogyakarta atau disebut IKAMAYA menggelar pagelaran budaya bertajuk Seni Budaya dan Ekspresi dalam Ritme dan Nuansa
atau disebut Serena. Berbagai kesenian tradisional Manggarai ditampilkan pada acara ini. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini kita telah terhubung langsung dengan kru kami yang berada di tempat pelaksanaan acara. Baik Nando, kira-kira bagaimana situasi terkini di tempat pelaksanaan acara? Oke, baik. Terima kasih Livia dan Monica. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan Pemda Sleman, di mana di belakang saya tampak terlihat di mana banyak sekali pengunjung yang sangat antusias untuk datang menyaksikan acara yang diselenggarakan oleh teman-teman organisasi Ikamaya Yogyakarta. Nah, untuk informasi selanjutnya, saat ini saya tengah bersama dengan seorang narasumber. Lebih dahulu, nama bapaknya siapa Pak? Ya, perkenalkan nama saya Lendro, saya selaku penanggung jawab dalam kegiatan ini dan juga ketua harian dari Ikamaya, Ikatan Keluarga Manggarai Raya Yogyakarta. Kira-kira menurut Bapak acara ini, apa tujuan utama diadakannya festival ini khususnya di tengah liburan Ramadan? Oke, pertanyaan sangat menarik. Tujuan kami menyelenggarakan pagelaran budaya ini tentunya yang pertama itu untuk memperkenalkan budaya Manggarai di kalangan masyarakat luas, khususnya di masyarakat yang berada di Yogyakarta. Kami juga memanfaatkan momen liburan ini untuk mengadakan kegiatan ini. Oke, yang berbeda dari festival budaya, sebetulnya saya juga kurang tahu ya festival budaya lainnya, tapi yang berbeda tentunya dari semua prosesi ini selalu dilakukan dengan tradisi Manggarai. Dari proses awalnya mulai dengan undang mekalan dan proses lain-lain dilakukan dengan tradisi Manggarai. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk informasi yang diberikan. Baik pemirsa, kira-kira demikian informasi yang dapat saya laporkan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Kita beralih ke sektor pariwisata. Pemirsa, liburan dan jalan-jalan menjadi aktivitas yang paling diminati untuk mengisi waktu luang. Apalagi jika berkunjung ke tempat-tempat yang menawarkan keindahan alam yang menarik. Kali ini kita akan diajak berjalan-jalan ke salah satu tempat wisata religi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut liputan selengkapnya. Yogyakarta dengan segala keindahannya menawarkan beragam tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Setiap sudut kota menyajikan beragam kemewahan melalui keramahan, keunikan, serta keindahannya. Kali ini tim Liputan Breaking Point mengajak para pemirsa untuk berwisata ke salah satu tempat wisata religi di Yogyakarta. Pemirsa, saya melaporkan langsung dari Candi Ratu Boko, di mana tempat ini adalah peninggalan situs budaya yang bercorak Hindu-Buddha yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Candi Ratu Boko adalah sebuah komplek arkeologi yang terletak di perbukitan selatan Yogyakarta. Tempat ini menjadi salah satu tempat wisata religi yang menawarkan pemandangan indah dan memukau dengan cerita yang kaya. Situs ini bukan candi dalam arti tradisional, melainkan komplek istana dengan berbagai bangunan yang tersebar di area seluas 9 hektar. Ratu Boko memiliki keunikan tersendiri. Di sini kita dapat melihat perpaduan antara unsur Hindu dan Buddha yang mencerminkan toleransi dan keragaman pada budaya masa lalu. Kompleks Candi Ratu Boko merupakan tempat tinggal para bangsawan, sekaligus menjadi pusat kegiatan keagamaan yang memiliki beragam bangunan. Tidak hanya bangunan pura sebagai tempat ibadah, beberapa bangunan lain seperti tugu pembakaran, tempat para leluhur melakukan ritual persembahan kepada para dewa, serta kolam yang diyakini sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat pada saat itu. Di dalam lahan candi seluas 9 hektar, kita akan disuguhkan dengan hamparan taman hijau yang sangat luas, dengan sentuhan arsitektur yang eksotis. Kita bisa berjalan-jalan di sini ditemani cecerit burung pipit yang senantiasa menemani perjalanan kita. Harga tiket masuk ke Candi Ratu Boko terhitung sangat terjangkau. Harga tiket dewasa untuk wisatawan domestik dibanderol seharga Rp120.000, sedangkan untuk anak-anak dimulai dari harga Rp75.000. Untuk wisatawan mancanegara, dipatok dengan harga Rp455.000 untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak dimulai dari harga Rp305.000. Kapan lagi kita menikmati wisata eksotis dan bersejarah dengan harga terjangkau? Saya Erido Grismantara, tim Liputan Breaking Point melaporkan. Kota Yogyakarta terkenal dengan berbagai macam tempat kuliner yang lezat di setiap sudutnya. Mulai dari yang ringan hingga resto berbintang.
Pemirsa, siang ini Lutfi Ade dan Ica Indah akan mengajak Anda berwisata kuliner ke salah satu tempat di Yogyakarta. Berikut liputan selengkapnya. Kuliner dan jalan-jalan di Yogyakarta. Ayam bakar Artomoro solusinya. Ayam bakar Artomoro menjadi salah satu tempat kuliner yang populer di Yogyakarta saat ini. Rumah makan yang berdiri sejak 2011 ini menyajikan hidangan yang sangat lezat berupa ayam bakar yang tersedia dalam 2 varian rasa. Ayam bakar manis yang kaya akan rempah tradisional yang legit di setiap gigitan, serta ayam bakar pedas yang menantang dan menggigit lidah. Kedua hidangan ini menjadi menu favorit bagi segenap pelanggan yang datang berkunjung ke tempat ini. Kalau berdirinya itu dari 2008, tapi awalnya kan di Jalan Kaliurang. Terus 2012 baru pindah nih ke Jalan Palaga. Ada 2 menu berbeda, statusnya di sini. Yang lebih kuat ya sebenarnya yang pedas. Tapi kan itu kembali lagi ke customer. Kalau resepnya kita kan franchise. Pusatnya itu dari Semarang. Jadi franchise-nya nama dan bumbu intinya kita dikirim dari sana. Keistimewaan ayam bakar Artomoro terletak pada rasa ayamnya yang dibakar dengan bumbu pedas khasnya, menciptakan sensasi smoky yang kuat dan begitu meresap. Tak heran jika rumah makan ayam bakar Artomoro menjadi salah satu tempat kuliner favorit yang ada di Yogyakarta. Perpaduan hidangan yang dibalut dengan proses pengolahan tradisional melahirkan kesempurnaan pada setiap hidangannya. Selain menyajikan hidangan yang lezat, rumah makan Artomoro juga menghadirkan situasi mewah untuk memanjakan pelanggannya. Perpaduan ayam yang dibakar dan dipadukan dengan sentuhan musik tradisional Jawa melahirkan kemewahan pada setiap gigitannya. Rumah makan ayam bakar Artomoro buka setiap hari pukul 10. Bagi para pemirsa yang sedang berkunjung ke Yogyakarta, ayam bakar Artomoro dapat menjadi salah satu pilihan tempat wisata kuliner. Kapan lagi mencicipi ayam bakar ditemani dengan sentuhan budaya khas tradisional Jawa? Menarik ya pemirsa, kulineran sambil jalan-jalan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Monica Angelin dan saya Livia Ramadanti pamit undur diri dan sampai jumpa.